Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke Kelabakan, minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab, mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Risman dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Saudara sekalian, ada video terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Nah, jadi beliau menanggapi daripada penuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang akhirnya memenuhi titik terang, yaitu benang merahnya sudah ketemu, saudara sekalian, yaitu bagaimana Bapak Rismon ya yang menjadi dalang utama daripada penggugatan ijazah palsu Bapak Joko Widodo itu menemui Rizik Syihab. Nah, jadi benang merahnya sudah ketemu, saudara sekalian. Dan jadi Kiai Haji Amiruddin juga apa ya, bisa kita bilang banyak membahas tentang PIK 2 nanti di akhir video, saudara sekalian, yang harus dibatalkan karena PIK 2 ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia, terutama dari bidang pangan, saudara sekalian. Dan juga Kiai Haji Amiruddin di awal-awal video, saudara sekalian, nanti sama-sama kita akan saksikan angkat bicara terkait dengan perkembangan debat dia antara Kiai Haji Amiruddin dan Rizik Syihab, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kita akan berdiskusi, berbincang dengan topik utama, yaitu peristiwa sekelompok orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu bertemu atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab dan Glenn Habib Alwi kita ketahui nasabnya nasab bodong. Ya Imat, untuk apakah suara saya ini cukup jelas? Yes, jelas Mas Rizky. Ya. Baik ya Imat, sebelum ke topik utama ini, saya juga akan nyempil-nyempilin untuk bertanya mengenai undangan debat itu ya Imat. Kan di 1 minggu atau 2 minggu terakhir itu setidaknya saya pantau di YouTube itu ada 2 acara debat yang direncanakan. Yang satu itu dari Bogor, Kiai siapa itu, mohon maklumnya saya lupa, yang di Pada Suka TV, kemudian dari Kiai Salim Cilacap itu. Nah itu bagaimana, karena Kiai Imat yang menjadi aktor utama gitulah di dalam perdebatan tersebut, tentu barangkali ada komunikasi dan progres yang sudah terjadi. Nah itu bagaimana Kiai Imat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton Indi Nusantara atau Gus Fuad Channel di mana saja berada. Assalamualaikum Mas Rifki Zulkarnain. Ya, memang betul ada seorang kiai ya, pertama dari Bogor, namanya Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil. Beliau adalah tokoh
Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Beliau berkenan untuk menjadi tuan rumah untuk diskusi ilmiah antara saya dan Rizik Syihab tentang nasab Balawi. Beliau Kiai Haji Agus Salim telah mengirimkan utusan ke pesantren saya, apakah saya berkenan untuk mengikuti debat yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Aqil itu. Kemudian saya tentu menyanggupinya, karena memang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyanggupi diskusi ilmiah tentang nasab Balawi yang sudah terputus itu kan. Kemudian ada orang yang misalnya dari klan Balawi merasa ingin menguji dalil-dalil saya, walaupun sudah jelas dalil-dalil yang telah saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ke derajat fakta ilmiah yang sangat sulit untuk dibantah lagi. Tetapi untuk menghilangkan sebuah penasaran dari klan Balawi, insya Allah saya bersedia. Itu inti dari pertemuan dengan utusan dari Kiai Agus Salim dari Bogor, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Tapi saya belum tahu apakah dari pihak Kiai Agus Salim itu sudah menemui atau mengirimkan undangan juga terhadap Rizik Syihab. Yaitu pertama seorang kiai dari Bogor. Kemudian ada lagi seorang kiai dari Cilacap. Namanya Kiai Salim. Kiai Salim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat, yang mengutus 3 orang untuk menemui saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, yang intinya bahwa kami ini katanya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat untuk mengundang kiai, apakah bersedia jika Rabita Alawiyah bersedia untuk berdebat dan berdiskusi ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Kemudian saya menyanggupinya, insya Allah kita akan memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Bumi Sholawat jika Rabita Alawiyah berkenan untuk juga siap dalam perdebatan itu. Dan kemudian siang-siang atau agak sorean, saya melihat ada yang mengirimkan foto dari utusan yang datang ke saya itu pula, itu datang ke Rabita Alawiyah dan rupanya diterima di sana di Rabita Alawiyah. Kemudian saya menunggu informasi klarifikasi dari panitia yang datang tersebut, tapi mereka menjawab belum ada keputusan tentang apakah Rabita Alawiyah itu siap untuk berdiskusi ilmiah dengan saya ataukah tidak. Jadi itu yang beberapa waktu kemarin itu dinamika baru dalam diskursus nasab ini, di mana dari Rabita Alawiyah rupanya ini sudah, menurut saya ya, karena kemarin yang datang itu adalah yang tidak terkait dengan Rabita Alawiyah. Jadi dengan independen menginisiasi adanya perdebatan itu bukan dari Rabita Alawiyah, namun orang ketiga lah bisa dikatakan demikian, yaitu dari perwakilan pencatat nasab dari Sunan Ampel katanya, kemudian dari Naat, juga dari atas nama Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Jadi bukan inisiasinya dari Rabita Alawiyah. Dan saya kira Rabita Alawiyah sudah menyadari, atau para Balawi ini, para Habib-Habib sudah menyadari bahwa memang nasab mereka ini apabila dibuktikan secara ilmiah itu tidak akan bisa, karena memang sesuatu yang bisa diperdebatkan itu kan adalah sesuatu yang bersifat perspektif subjektif, bersifat opini, sesuatu yang mengandung nilai-nilai ideologis, itu bisa diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta ilmiah, sesuatu yang empiris, kesimpulan matematis, kesimpulan fisika, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bukan diperdebatkan, tetapi dia fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Tidak bisa fakta ilmiah itu diselesaikan dalam debat. Jadi fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah.
fakta ilmiahnya saya sudah menemukan bahwa Anda Balawi bukan cucu Nabi. Anda mengaku baru di 895 Hijriah. Tidak ada kitab-kitab dari abad di mana dikatakan Ahmad bin Isa itu ada hidup, yaitu 345 Hijriah, sampai pengakuan Anda 895 Hijriah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, itu tidak ada sama sekali data yang menguatkan bahwa Anda itu klaimnya benar. Ini fakta ilmiahnya begitu. Nah, fakta ilmiah ini hanya bisa untuk dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Dan beberapa usaha fakta ilmiah yang disodorkan terbukti palsu. Kitab Abnaul Imam, Sa'duddin Al-Dhifari, manuskrip Abul Hasan Ali bin Jadid, dan sebagainya, semuanya terbukti bahwa itu manuskrip-manuskrip palsu yang diciptakan hari ini, kemudian diasosiasikan orang-orang di masa lalu. Kemudian secara kesimpulan genealogi, kesimpulan biologis, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa hasil tes DNA mereka dari 180 orang yang telah tes DNA di luar Indonesia, di Yaman dan sekitarnya, dan 7 orang Indonesia yang sudah tes DNA dari berbagai macam marga itu mayoritas mereka berhaplogrup G, yang haplogrup G ini disimpulkan oleh para ahli genealogi, para pakar DNA, bahwa jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai orang Arab aja bukan. Nah, jadi ini fakta-fakta biologi, fakta-fakta ilmiah seperti ini tidak bisa untuk diperdebatkan hanya seperti debat politik, sesuatu yang ngambang-ngambang begitu kan, sesuatu yang bersifat empiris. Nah, sesuatu yang bersifat empiris hanya bisa dilawan dengan empiris kembali. Fakta ilmiah hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Nah, kami telah mempunyai fakta bahwa Anda haplogrupnya G. Haplogrup G bukan sebagai orang Arab. Nah, kalau Anda di antara Anda misalnya masih penasaran dari 180 orang itu ya, yang mayoritas semuanya adalah berhaplogrup G, jangan-jangan di antara Anda Balawi ini ada yang berhaplogrup J1 yang merupakan sebuah haplogrup dari keturunan baginda Nabi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya bukan dengan cara mengharamkan tes DNA, tapi cara penyelesaiannya adalah bagaimana seluruh Balawi itu dihimbau untuk melakukan tes DNA. Siapa tahu kalaulah 180 orang itu gagal, itu kan dia aman. Ada 7 orang yang gagal lagi, G itu baru 7 orang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali Balawi-Balawi itu. Jadi siapa tahu kalau semuanya dari Balawi ini melakukan tes DNA, kemudian ada dari mereka yang keluar haplogrup daripada terminal keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yaitu J1. Nah, nanti kita akan uji kembali mereka, beberapa orang yang hasil tes DNA-nya J ini yang kemudian patut untuk dipertimbangkan bahwa ada kekeliruan daripada cara pencatatan keluarga mereka. Nah, kalau misalnya tes DNA-nya sudah G, ini sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah lagi. Nah, ini harus disingkirkan udah, yang L gitu. Udah disingkirkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasul dari garis laki-laki. Sementara haplogrup L, haplogrupnya G, sudah nggak usah dibahas lagi. Karena percuma, ujung-ujungnya mereka akan ternafikan sendiri oleh kemajuan zaman, oleh masa depan, ditertawakan oleh peradaban. Lebih baik kita mulai belajar untuk beradaptasi agar anak cucu kita tidak mengalami nasib seperti kita, yaitu menganggap dirinya sebagai turun Nabi dengan potensi akhlak yang jauh. Karena memang namanya DNA, namanya akhlak itu kan tidak bisa dibohongi, bahwa memang ada pengaruh dari sebuah DNA, ada pengaruh dari keturunan. Kan orang tua kita berdoa agar anaknya jadi anak soleh, anaknya menjadi anak yang jujur, anaknya jadi anak yang tidak suka berzina, berdoa anaknya dan cucunya semoga jadi orang-orang yang menjaga ketawaduan. Nah, kemudian anak-anak cucunya, orang-orang yang banyak berdoa seperti itu akan menjadi seperti itu. Jadi ada energi dia menjadi tawadu, dia energi menjadi
apa namanya itu orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau misalnya DNA-nya ini DNA jahat, ini walaupun bagaimana ditutupi tetap akan tumbuh. Nah, dalam pengakuan yang tidak sesuai itu, nah ini kan apa namanya tidak matching antara pengakuan dan potensi akhlak yang keluar dari sebuah klan yang bukan keturunan baginda Nabi. Nah, akhirnya akan mempermalukan daripada apa namanya nama Nabi Muhammad SAW itu. Jadi informasi yang bisa saya bagi dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain HM tentang dinamika perkembangan baru isu nasab terkait dengan adanya undangan debat dengan Rizik Syihab yang dilontarkan atau diinisiasi oleh Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil, seorang tokoh senior NU di Kabupaten Bogor. Yang kedua dari Kiai Salim, merupakan pimpinan Pondok Pesantren di Cilacap bersama Naat dan Nakobah pencatat dari Sunan Ampel. Demikian. Ya, meskipun demikian kalau umpamanya debat itu memang akhirnya terselenggara kan Kiai Ahmad juga akan insya Allah pasti akan hadir kan ya. Insya Allah pasti itu kalimatnya kalimat yang saling bertentangan. Jadi gimana yang kalau dari dulu kan begitu, saya memiliki sebuah persyaratan. Jadi kalau persyaratannya itu Rabita Alawiyah siap untuk berdiskusi di tempat yang netral, tempat yang ilmiah, ya kita siap. Selama ini kan mereka tidak mau juga. Mereka maunya di kandang sendiri, di Rabita Alawiyah, dalam waktu yang sebentar lagi, di 1-2 hari, kita akan bertemu di tempat lain. Nah, kemudian membuat framing bahwa saya nggak berani datang ke Rabita Alawiyah. Padahal bagaimana kita mau datang di Rabita Alawiyah tanggal 7, karena tanggal 10-nya kita akan ada di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya, kan demikian. Jadi, marilah kita hentikan framing-framing jahat, framing-framing apa menghina, framing-framing tentang apa namanya subjektivitas. Kita buktikan secara fakta ilmiah bahwa pengakuan kami sebagai cucu Nabi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa nggak Anda mempersiapkan fakta-fakta ilmiah itu? Tentu tidak akan bisa, karena algoritma itu sudah saya ketahui. Dari mana algoritma sudah diketahui? Dari ratusan kitab, baik dalam kitab sejarah, dalam kitab nasab, kitab-kitab apa namanya ruwat, kitab-kitab tentang apa namanya itu tobakot, yang sudah saya baca dan saya teliti. Tidak ada keterkaitan antara pengakuan mereka di abad 9 dengan sosok Ahmad bin Isa yang ada di abad 4 itu. Sama sekali tidak ada. Kemudian glorifikasi daripada kesejarahan tokoh-tokoh yang mereka ciptakan itu tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab yang ada di abad-abad di mana diasumsikan tokoh dan leluhur mereka itu ada. Sama sekali tidak ada itu. Demikian. Barangkali Rumel Abbas, Zaini, kemudian Kori Bangladesh, kemudian maju mewakili dan membawa data-data baru gitu ya. Itu kan bagus sekali kan ya. Bagus sekali kalau mereka membawa apa namanya itu surat mandat lah istilahnya ya, surat mandat dari Rabita Alawiyah, ya, tetapi harus membawa fakta ilmiah baru. Jangan kayak Tengku Kori kemarin itu hanya bikin-bikin gitu kan. Abnaul Imam lagi mentoknya. Ditanya manuskripnya nggak ada, dia nggak bisa. Bagaimana sebuah kitab yang dikatakan di apa namanya itu dikarang di abad ke-5 Hijriah, tetapi kemudian dicetak di tahun 2020-an tanpa manuskrip yang sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini menjadi sebuah kelucuan ilmu pengetahuan. Kalau dibawa ke ranah akademis ini akan sangat memalukan. Selama ini kita husnudon, kemudian membaca kitab yang diasosiasikan abad ke-5 tanpa ada manuskrip yang bisa menjadi referensi basis di mana kitab itu dicetak sama sekali. Kita saja. Ya, tetapi hari ya, bangsa Indonesia, bangsa yang apabila kewaspadaannya itu muncul, maka dia akan menjadi bangsa yang sangat hati-hati, dan ketika itu
terbuka, maka mulai saat ini dan masa yang akan datang, insya Allah bangsa Indonesia ini tidak akan lagi bisa untuk ditipu, untuk bisa dipermainkan, dibohongi. Bahkan nasab ini, Mas Rifki, sudah membawa banyak dampak. Di antaranya dampak kepada pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita. Coba kita lihat kita kemarin di mana Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga sudah mempunyai perhatian terhadap sejarah, di mana dalam sebuah podcast, ya, sebuah berita, saya melihat bahwa Bapak Fadlizon juga akan merehistoriografi kembali catatan-catatan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, di mana Bapak Fadlizon ingin bahwa bagaimana kita catat ulang kembali sejarah-sejarah keindonesiaan, baik keindonesiaan di hari ini maupun keindonesiaan di masa lalu, bahkan sebelum prasejarah, ya, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan berdasarkan sumber-sumber baru yang sekarang bisa dieksplorasi. Nah, ini tentu kita sangat mendukung upaya-upaya dari Bapak Fadlizon sebagai seorang Menteri Kebudayaan. Dan saya juga pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadlizon bahwa terutama mulai abad di mana agama Islam itu masuk Nusantara, ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Ba'alawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Ba'alawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Ba'alawi. Dan ini di dalam kitab baru saya, Minhajun Nasabin, itu sudah saya catat dan sudah saya beri warning bahwa ini kitab-kitab yang di dalamnya Ba'alawi mencatat bahwa keluarga mereka Ba'alawi ini yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana kaum Ba'alawi ini masuk Indonesia abad ke-19 Hijriah, abad ke-19 Masehi, 1800-an sampai 1943, sampai di mana Jepang itu masuk ke bangsa kita. Bagaimana orang yang baru masuk abad 19 kemudian bisa menyebarkan agama Islam, di mana Islam itu telah ada pada abad ke-3 Hijriah di Aceh. Kemudian Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Timur Tengah, itu sudah mencatat di abad ke-7 Hijriah, itu orang-orang Aceh sudah beragama Islam dengan raja yang soleh, raja yang bermadzhab Syafi'i. Nah, tentunya ini sejarah-sejarah seperti ini harus dijaga. Memang Ba'alawi ini kitab-kitabnya tidak beredar di Indonesia, tapi kita bisa akses di internet. Jadi 12 kitab yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan keluarga Ba'alawi ini, itu walaupun tidak beredar di pondok pesantren, tetapi kitab-kitabnya itu bisa kita akses di internet. Ada di arsip.net, ada di berbagai macam platform-platform yang memuat daripada kitab-kitab versi PDF. Nah, jadi ini perlu kewaspadaan nasional yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar kesejarahan masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh anak-anak Indonesia sesuai dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah yang berjalan di masa lalu. Jangan sampai orang lain menulis sejarahnya sendiri, padahal dia tidak ada kaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Mereka menulis sejarah itu untuk kepentingan keluarga mereka, bahwa keluarga mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, padahal pada saat itu mereka tidak ada di Indonesia. Mereka baru datang sebagai pekerja di pertanian, di perkebunan, itu tahun 1850-an. Kemudian Islam
telah terbukti dan tercatat itu sudah banyak dianut di Indonesia pada zaman Ibnu Battuta. Jadi dalam kitab Ibnu Battuta itu sekitar 700 Hijriah itu Masehinya mungkin 1000 berapa 400, itu ya? 1300 mungkin ya. Kan 100-an ya? beda 700, anggap beda 700. Beda 700, beda 500 tahun kali ya. Ya, bisa. 571 tahun lah Nabi Muhammad itu kan. Ya, jadi pada abad ke-7 Hijriah di Aceh, Sumatera itu sudah ada raja yang beragama Islam dengan pemeluk yang beragama Islam. Bagaimana di Aceh sudah masuk Islam dengan seorang raja yang Islam dengan madhab Syafi'i yang sudah berkembang, kemudian dikatakan di dalam sejarah hari ini yang ditulis oleh Balawi bahwa mereka yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam apa namanya buku-buku pelajaran. Walaupun memang hari ini hanya orang-orang yang rajin untuk mengecek di platform-platform buku PDF di dunia maya yang bisa untuk mengakses, tetapi kewaspadaan itu penting. Ya, untung para sejarawan-sejarawan kita di masa lalu itu memang sudah agak kuat, Pak Mas Rifki, di mana Buya Hamka, Hasmi dan lain sebagainya itu sudah memprotek sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik dari versi Persia, versi Arab atau versi Gujarat. Tidak ada dari versi Yaman itu. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah Arab Saudi dan sekitarnya, bukan Yaman itu kan. Nah, ini perlu untuk apa namanya Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fadlijon untuk mempunyai apa namanya itu perhatian terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Saya bangga ketika Bapak Fadlijon mengatakan bahwa timnya atau para ilmuwan kita menemukan adanya fakta baru di mana sebenarnya kesejarahan bangsa Indonesia di prasejarah itu bahkan lebih tua dari apa yang selama ini ditulis. Dan itu juga penting, tetapi juga kita sebagai orang Islam, di mana Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang secara masif di abad ke-14 dan 15, kemudian apa namanya sebelumnya sudah apa namanya disebarkan oleh para penyebar agama Islam dari Aceh, di Sumatera, kemudian ke Jawa. Ini hari ini ada sekelompok orang yang ingin bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu hanya terkait kepada keluarga mereka yang sebenarnya mereka datang itu di abad ke-19 Masehi. Demikian. Ya, baik Hemat, mengenai buku atau kitab yang dibikin oleh Balawi itu nanti barangkali di lain kesempatan kita bisa elaborasi lagi mengenai hal tersebut. Jadi pertanyaan dari saya tentang kitab terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman ini yang berjudul Minhajun Nasabin itu bisa di-download atau diperoleh atau dibeli di mana, Yai? Beli untuk apa kitabnya, versi kitab yang sudah dicetak ada. Ya, versi download juga bisa dilihat di apa namanya, sudah ada di internet lah. Jadi cari sudah ada di internet. Ya. Di arsip.com juga ada. Ya. Bahasanya bahasa Arab ya? Bahasa Arab 270 halaman. Apakah ada rencana untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Imat? Itu sebenarnya adalah rangkuman-rangkuman dari buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu yang kemudian ditambah dengan penemuan-penemuan baru, penambahan-penambahan konten, sehingga akan lebih memperkuat dan memberi banyak wawasan-wawasan baru terhadap para pembaca, terutama kalangan pesantren. Kenapa? Karena kita kalau baca seperti buku apa namanya ini, buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini, kayaknya kiai-kiai kita kurang merasa barokah gitu kan. Biasa baca kitab berbahasa Arab, ini membaca kitabnya berbahasa Indonesia, kurang keren lah untuk kiai-kiai kita. Jadi untuk kiai-kiai kita saya siapkan kitab yang berbahasa Arab dan itu sudah selesai beberapa hari yang lalu. Kemudian sekarang dalam proses dan versi PDF-nya bisa di-download di internet. Oke, matur nuwun, Yai Mat.
Baik, Saya bisa. itu topik pertama tentang debat, undangan debat, 2 debat, rencana debat, dan mudah-mudahan terselenggara, karena kalau dari Robito Alawiyah atau pihak yang mewakilinya tidak mengiyakan, itu akan sangat menunjukkan secara jelas kepada publik bahwa memang nasab mereka palsu, tapi mereka tidak berani aja ngomongnya di depan publik gitu. Nah, sekarang kita ke topik berikutnya, yaitu tentang sekelompok orang yang datang ke Habib Rizik Syihab. Nah, ini sembari Kiai Mat Hudud santai, saya akan mengambil alih narasinya untuk membacakan highlight artikelnya ya. Tentu teman-teman sudah, barangkali sebagian besar sudah mengikuti berita atau perkembangan peristiwa mengenai tuduhan ijazah Pak Jokowi dituduh sebagai palsu, kemudian sekelompok orang yang menjadi penuduh ijazah palsu itu bertemu ke Habib Rizik Syihab yang nasabnya palsu itu. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa highlight yang saya kumpulkan dari 2 atau 3 artikel ya, dari Republik Depok. Ini saya bacakan aja sebagai pemberian konteks awal sebelum saya menuju Kiai Mat untuk bertanya komentar beliau. Saya mengikuti betul perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Mereka tidak asal bicara, tetapi melakukan penelitian ilmiah yang sah. Dan langkah mereka selanjutnya, yaitu melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah on the track, sudah benar. Ujar Habib Rizik di kediamannya Petamburan, Jakarta, 5 Mei 2025. Jadi 5 hari yang lalu. Ia menegaskan bahwa dalam kasus yang menyangkut dugaan pemalsuan dokumen penting seperti ijazah presiden, jalur hukum adalah satu-satunya jalan pembuktian. Karena ini menyangkut pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Di sana nanti bisa dijabarkan mana buktinya, mana datanya. Kalau asli ya sudah, analisis ilmiah gitu. Tapi kalau terbukti palsu ya harus dihukum. Ini sikap yang semestinya juga ditimpakan kepada kasus polemik nasab klan Habib Alwi itu. Habib Rizik juga menyinggung sikap aparat yang justru memproses laporan balik terhadap Dr. Rismon. Saya heran kok justru pelapor yang dikriminalisasi. Ini kan penelitian ilmiah, bukan fitnah. Jadi saya minta ke Kapolda Metro Jaya abaikan laporan itu. Ini murni proses ilmiah, bukan kebencian. Ya sama dengan polemik nasab ini, kajian ilmiah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan kajian-kajian lain dari Profesor Menahem Ali di bidang filologi, Dr. Sugeng Sugiarto, serta lain sebagainya, itu juga bukan kebencian, itu murni proses ilmiah. Dan yang kita ketahui dari klan Habib Alwi itu mempropagandakan tentang kebencian, oh ini kebencian, ini fitnah, ini propaganda, ini apa namanya, intelijen hitam, dan lain-lain. Dr. Rismon sendiri menambahkan bahwa laporan dari timnya kepada Bareskrim Polri melalui tim pembela ulama dan aktivis TPUA telah disusun berdasarkan kajian forensik terhadap dokumen-dokumen UGM dan yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo. Semua harus diuji dulu, baru bisa bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Jangan dibalik logikanya. Nah, statement ini juga sebaiknya ditimpakan juga kepada klan Habib Alwi. Semua harus diuji dulu, baru bisa bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Jangan dibalik logikanya, jadi buktikan dulu. Habib Rizik juga mengajak agar masyarakat tidak terjebak pada narasi pengalihan isu. Kalau ijazahnya asli ya bawa saja ke pengadilan, tunjukkan, nggak perlu takut. Tapi kalau malah melapor balik, itu artinya ada yang tidak beres. Jangan lari dari tanggung jawab. Itu juga itu untuk klan Habib Alwi itu juga berlaku. Tunjukkan, nggak perlu takut gitu kan. Dan tapi kalau malah bereaksi yang seperti 2-3 tahun ini kita jalani, itu masyarakat melihat artinya ada yang tidak beres dan jangan lari tanggung jawab gitu. Berikutnya dari fajar.com itu, ini saya mau meng-highlight ya. Ia menilai bahwa upaya Rismon dan timnya adalah bagian dari penelitian yang seharusnya diuji secara akademik, bukan dijadikan objek kriminalisasi. Ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Habib Rizik menolak narasi bahwa penelitian tersebut sebagai bentuk fitnah atau penyebaran kebencian.
Jadi kalau di kasus tuduhan ijazah palsu, Habib Rizik bisa berkata begitu. Tapi kalau di urusan nasabnya sendiri, nasab klan Habib Balwi, dia malah terindikasi kuat melakukan hal-hal yang diucapkannya, yaitu fitnah atau penyebaran kebencian. Jadi kita di framing telah melakukan fitnah, telah melakukan penyebaran kebencian, memecah belah umat. Masa penelitian dikriminalisasi dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, begitu juga. Kajian tentang nasab Balwi itu bukan menyebarluaskan kebencian, tidak begitu. Oke. Kemudian nih yang terakhir dari era muslim.com, judulnya HRS, soal ijazah Jokowi bisa jadi masalah kecil, bisa jadi besar. Kecilnya gimana ya, kalau Jokowi langsung menunjukkan ijazahnya, dalam kurung kasus ini selesai sudah, dalam kurung, tapi ini jadi besar gara-gara ijazahnya diumpetin, terus akhirnya jadi besar dan berlarut-larut jadi polemik. Ini ya begitu, kalau Nabi Balwi kan juga begitu, ya tinggal ditunjukkan aja. Berlarut-larut karena tidak ditunjukkan, diumpetin terus, jadi besar dan berlarut-larut. Nah, ini yang menarik nih terakhir ya. Kalau saya nggak pusing-pusing, saya ditanya, Habib betul punya ijazah S3? Tanda tanya, betul. Mana buktinya? Ya saya tunjukin, selesai kan? Gampang kan? Ini sebenarnya masalah kecil, mudah, tapi jadi besar. Nah, jadi silakan saudara-saudara arti sendiri masalah ini. Ujar HRS disambut derai tawa. Ya ini persis untuk klan Habib Balwi di konteks polemik nasab itu. Ya nggak perlu pusing-pusing, tinggal ditanya, punya buktinya enggak sebagai cucu Nabi? Betul cucu Nabi, mana buktinya? Ya tunjukin begitu. Tidak perlu kan kemudian memframing tesis kandang kebo, kemudian ini sebatas yang saya ingat ya, suara jangkrik, kemudian di framing lagi penyebar kebencian, memecah belah umat, fitnah, dan lain-lain sebagainya, yang itu data-datanya bisa kita lihat secara lengkap di YouTube atau media sosial lainnya. Itu pengantar dari saya untuk topik kedua. Baik, ini Kiai Mat sudah bergabung kembali. Begitu Kiai Mat, bagaimana komentar Kiai Mat mengenai peristiwa sekelompok orang yang berkasus dengan Bapak Jokowi mengenai tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Mereka soan atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab yang nasabnya terbukti palsu itu. Monggo ya Imat, gimana? Jadi kasus ijazah palsu dengan orang yang nasabnya palsu kan gitu. Ya begini ya, masalah ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya, 2005. Kemudian terpilih kembali di 2010. Kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. 2014 juga masuk KPU lagi. 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya, mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan. Jadi sudah tidak masuk logika publik, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo.
beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai orang-orang yang seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika, beliau dinobatkan sebagai tokoh pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak, dan dengan sukarela, para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke Pasar Kelitikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari, sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Dan bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, peningkatan lapangan kerja, sehingga pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, sudah banyak program-program walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui kartu Indonesia, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden Indonesia ini, sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan, karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah, ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong, kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi. Didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang ikhlas pilih Pak Prabowo. Kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo. Begitu kalau Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi,
menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Dan usaha-usaha yang aneh lagi adalah usaha untuk bagaimana Bapak Gibran ini dimajukan sebagai wakil presiden. Bagaimana seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh pemilu yang sah, suara rakyat yang harus dihormati, kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang yang meminta kepada Bapak Presiden untuk memajulkan Gibran pasangannya sendiri. Saya kira ini cara berpikir yang juga cara berpikir yang ada masalah di sana. Nah, kalau dia mempermasalahkan atau mereka mempermasalahkan Bapak Gibran, berarti mempermasalahkan juga Bapak Prabowo. Ketika mempermasalahkan kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah yang dipilih secara demokratis oleh suara rakyat, kemudian dipermasalahkan karena katanya ada sesuatu yang cacat secara secara konstitusi. Seharusnya dipermasalahkannya itu adalah ketika sedang kampanye. Jangan orang-orang yang sekarang menggugat itu bahkan ikut kampanye mendukung calon lainnya. Dia tidak sama sekali tidak mempermasalahkan tentang legitimasi disahkannya Bapak Gibran sebagai calon wakil presiden. Justru ketika sudah selesai tahapan pemilu itu dan Bapak Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kemudian baru dipermasalahkan dan diusulkan untuk dimajulkan. Tentu Bapak Prabowo sebagai orang yang bijaksana, orang yang cerdas dalam politik, orang yang sudah digembleng di kawah candra di muka kehidupan, bahkan beliau sebagai kesatria Indonesia yaitu sebagai tentara, tidak akan mudah untuk ditekan, tidak akan mudah untuk diberikan masukan-masukan yang tidak masuk akal seperti itu. Dan saya kira kasus ijazah palsu itu kemarin ada kaitan pula dengan upaya-upaya secara politik untuk mendelegitimasi bukan hanya Pak Jokowi sebagai target, juga di situ Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi target. Dan saya kira bangsa Indonesia yang telah memberikan suaranya terhadap Bapak Gibran itu tidak akan rela suaranya kemudian dipermainkan hanya karena ada kekurangan puasan secara elektoral, kekalahan dalam pemilu, kemudian orang-orang ini kemudian mempermasalahkan legitimasi Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian mengenai tentang datangnya Rismon Sianipar dan orang-orang yang sekarang sedang dipolisikan oleh Bapak Jokowi, ya saya kira seharusnya ini istilahnya mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, muntang-manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu. Bapak Jokowi sabar. Nah, ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Anda menuduh Bapak Jokowi yang terhormat, yang 20 tahun menjabat sebagai pejabat, bahkan 22 tahun, kemudian dituduh ijazahnya palsu, sedangkan ini negara hukum, ada pasal tentang penyemaran nama baik, penyebaran berita bohong, kemudian dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kemudian Anda bilang ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal kemudian dikriminalkan, itu namanya kriminalisasi. Orang yang tidak atau tidak sebagai pengedar narkoba kemudian ditaruh narkoba di mobilnya atau di rumahnya,
kemudian dituduh sebagai pengedar narkoba. Itu namanya kriminalisasi. Tetapi orang yang jelas ada jejak digitalnya, dia mengatakan Bapak Jokowi ijazahnya palsu, sudah diberikan klarifikasi dari UGM bahwa kami yang mengeluarkan ijazah dan kami memastikan ijazah Pak Jokowi ini asli. Mereka tidak terima. Masih aja mereka itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Kemudian teman-teman Pak Jokowi banyak yang satu kelas telah memperlihatkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak percaya juga bahwa itu dibayar katanya. Itu dicipta kondisikan. Orang-orang suruh mengaku sebagai teman-teman Pak Jokowi. Pak Jokowi masih diam. Lalu mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Apa? Itu akhlak Indonesia? Bukan. Itu bukan akhlak Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah orang, Assalamualaikum, Bapak coba saya ingin lihat ijazah Bapak asli atau bukan. Kan ini dalam struktur peradaban dan akhlak dari bangsa Indonesia ini sudah jauh. Apalagi Bapak Jokowi orang Solo. Orang-orang yang peradabannya lebih halus dari bangsa Indonesia lainnya. Bahkan dari satu pulau Jawa dengan kami yang ada di Banten itu berbeda. Kultur orang Solo yang halus. Nah, tentu ini beda dong perasaan di hatinya. Dicatat oleh Pak Jokowi, oke, berarti ini orang-orang ini bukan mencari kebenaran. Orang ini ingin mencari masalah. Mungkin dia ada benci pada saya. Boleh. Nanti negara hukum, saya laporkan saja. Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke kelabakan. Minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab. Mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Cuma saya kira ini aneh ya, atau bukan aneh. Kita bisa untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebuah gerakan yang sebelumnya itu tidak diketahui, gerakan ini sepertinya ini dari rakyat yang menemukan indikasi adanya kepalsuan ijazah dari Time New Roman yang tidak ada di tahun 1980-an, kemudian sudah ada dicetakan misalnya skripsinya di ijazahnya, ya kan, asalnya itu dari masyarakat kelihatannya. Tapi ketika mereka mendatangi Bapak Rizik udah kelihatan, oh berarti ini circle-nya di sini, benang merahnya ini. Satu orang yang mempunyai dendam politik karena kalah melulu dalam pemilu, mendukung calon kalah melulu, FPI-nya kemudian dibubarkan, ada dendam di situ mungkin kan. Nah kemudian ketika dipermasalahkan, nyatanya datangnya ke dia juga, berarti ini di situ benang merahnya. Dan ini kita bisa lihat bahwa Bapak Prabowo harus cerdas, Bapak Prabowo harus hati-hati, bahkan kepada para senior sendiri pun, dari Bapak Prabowo sebagai tentara, senior kemarin kan para jenderal-jenderal, ada purnawirawan yang mengusulkan 8 poin itu. Ada diantaranya, saya juga setuju itu, diantara 8 poin itu ada yang setuju, yaitu tentang PIK 2 untuk dibatalkan. Itu saya sangat setuju itu. Karena sekali lagi, bahwa PIK 2 itu sangat mengancam dari ketahanan pangan kita. Dunia ini secara geopolitik global, geoekonomi global, ini sekarang sedang menghadapi ancaman perang global, di mana setiap negara akan lebih fokus terhadap bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan negara mereka sendiri. Jadi ketika kita ini kekurangan daripada bahan pangan, maka kita tidak bisa lagi mengimpor bahan-bahan pangan dari luar negeri karena negara-negara lain pun sedang membutuhkan itu. Nah, di saat itu kemudian sawah-sawah yang ada di Tangerang sampai Serang itu mau dibikin perumahan, tentu kan ini mengancam.
Nah, gitu. Itu poin itu saya setuju Mas Rizky. Poin itu saya setuju dari tuntutan dari para jenderal itu. Tetapi poin yang ke-8 mengenai Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden untuk diusulkannya kepada Presiden Prabowo. Kan ini aneh. Ini sangat aneh gitu. Pengusulan pemberintrian atau pemaksulan seorang wakil presiden diusulkan kepada calon presiden. Ini tidak masuk akal. Nah, saya kira ini Bapak Prabowo akan sangat mempertimbangkan dari podcast kita malam hari ini, saya yakin ini bahwa tidak usah dipedulikan usulan dari siapapun tentang usulan pemakzulan wakil presiden. Kita biarkan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran selama 5 tahun ke depan untuk membawa negara kita menuju pencapaian-pencapaian sebagai bangsa, sebagai negara, memimpin kita selama 5 tahun. Ayo kita dukung seuyunan seluruh rakyat Indonesia. Dan mengenai usulan-usulan dari kelompok-kelompok diabaikan saja apabila itu melanggar konstitusi, karena usulan semacam itu tentu yang tidak sesuai dengan konstitusi kita dan mencederai, melukai pilihan masyarakat yang telah dengan sukarela pada saat pemilu menggunakan hak demokratis mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, ini harus kita hormati, ini suara-suara rakyat, suara masyarakat. Nah, kemudian jika nanti 2029 misalnya, ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah selesai. Nah, ini para orang-orang yang tidak setuju Bapak Gibran, nah itu silakan di situ mainkan politiknya sebelum jadi calon, supaya Bapak Gibran tidak bisa lagi nyalon. Harusnya begitu, gentleman. Jangan sekarang sudah dipilih, sudah jadi wakil presiden, kok dipermasalahkan. Nanti aja, silakan tuh kecerdasan Anda, mainkan politik Anda, agar Bapak Gibran tidak bisa lagi mencalonkan, baik sebagai wakil presiden kembali, atau sebagai calon presiden. Tetapi hari ini Bapak Gibran itu sudah terpilih secara demokratis, melalui tahapan-tahapan pemilu yang demokratis, suara rakyat yang jelas, tidak ada indikasi-indikasi permainan-permainan di tingkat KPU, tidak seperti masa-masa lalu. Tentu mari kita hormati bersama suara masyarakat, suara rakyat ini kita dukung. Dan mengenai ijazah palsu itu, ya sudah jelas, itu ada unsur-unsur penghinaan, di situ ada unsur-unsur pencemaran nama baik. Tentu Pak Polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, untuk menegakkan hukum. Pak Jokowi ini adalah warga negara yang dia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan hukum di mata penegak hukum, yaitu di mana dia sudah merasa dihina, dia bilang sendiri. Nah, beliau sebagai warga negara datang ke polisi untuk mengadukan bahwa saya merasa dihina, dan di dalam undang-undang kita ada pasal pencemaran nama baik. Saya ingin mencari keadilan, tolong untuk proses, karena saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Demikian Mas Rizky. Ya, Imat. Kalau memang Rizik Syihab itu yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemungkinan besar berdasarkan kebiasaan perilaku mereka, Rizik Syihab juga akan memasukkan laporan juga itu. Idealnya ya, kalau memang yakin ya Rizik Syihab ikut di dalam tim atau bikin laporan yang terpisah tapi dengan kasus yang sama. Tapi faktanya kan tidak ikut-ikut. Hanya hanya berkomentar begitu-begitu. Kemudian Kiai Imat, kalau selain tentu tadi Kiai Imat sudah menyinggung tentang benang merah antara kelompok yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi dengan geng Petamburan itu, tapi saya ingin komentar lebih lanjut barangkali untuk memperjelas. Kira-kira menurut Kiai Imat, apa yang menjadi dorongan motif dari kelompok penuduh ijazah palsu itu, kok sowannya itu ke Rizik Syihab gitu? Apa urgensinya bagi mereka itu? Kira-kira menurut Kiai Imat bagaimana? Mungkin karena Bapak Rizik dianggap relatif lebih kenal dengan Bapak Prabowo, karena kan dulunya bareng-bareng udah lama tuh waktu nggak jadi terus itu.
Ya, jadi ketika didukung oleh Pak Rizik kan nggak jadi-jadi tuh. Itu kan tentunya ada perasaan senasib lah dulu gitu. Nah, kemudian Bapak Prabowo mungkin kan mikir, oh waktu didukung Pak Rizik saya nggak jadi-jadi. Oh didukung Pak Jokowi langsung jadi, ya kan begitu. Nah, berarti ini ada sesuatu nih kehebatan dari Bapak Jokowi atau eh, apa namanya kesialan daripada Bapak Rizik dan kelompoknya, kan gitu. Nah, tapi tentu ada apa namanya itu sisa-sisa hubungan itu dianggapnya kan. Gak mungkin orang kok bisa melupakan semuanya. Nah, dari situlah potensi masih adanya hubungan itu, mereka datang dengan harapan bisa untuk apa namanya eh, membantu mereka agar tidak bisa dijerat oleh kasus hukum yang mereka hadapi dari laporan Bapak Jokowi. Demikian. Kalau atau mungkin Pak Rismon Sianipar CS ini ingin supaya Pak Rizik turun ke jalan kembali, turun ke jalan membawa massa demo di depan Mabes Polri bahwa jangan kriminalisasi ulama kita, Syekh Rismon Sianipar. Ini kriminalisasi ulama, saudara. Ah, ini mungkin inginnya begitu mungkin Pak Rismon Sianipar. Kan timnya juga tim pembela ulama di situ. Tim pembela ulama dan aktivis. Kenapa harus ada ulama? Kan seksi kalau ulama. Untuk membakar emosi masyarakat apa sumbu pendek itu. Kalau hanya tim pembela aktivis, itu kan nggak keren. Tapi kalau ada tim pembela ulama, itu agak keren. Makanya seorang Rizal Fadilah yang suka caci maki itu, kemudian sekarang pakai peci haji. Karena kalau misalnya Roy Suryo kan jadi lucu kalau dia pakai peci haji kan. Namanya Roy Suryo, misalnya Kiai Haji Roy Suryo. Jadi kan nggak lucu. Tapi kalau Pak Rizal Fadilah kan dari namanya masih ada bau-bau Arab tuh. Rizal Fadilah. Dia pakai peci haji, Kiai Haji Rizal Fadilah. Jadi adalah apa namanya itu bau-bau ulama. Maka tim ini disebut tim pembela ulama dan aktivis. Iya. Dengar-dengar itu katanya tiba-tiba ketabrak sepeda motor ya? Ya mungkin itu dari keramatnya Bapak Jokowi ya sebagai orang yang baik, orang yang selalu diam, ya dicolimi, dicaci maki, beliau diam. Jadi mungkin kan Allah yang tidak rela gitu Mas Rifki. Ya, ya. Baik, terima kasih ya Imat. Ini saya memperhatikan dari komen-komentar yang hadir. Belum ada pertanyaan mengenai topik-topik kita, tapi saya baca teman-teman ya, mohon maklumnya tidak saya bacakan karena waktunya sudah 1 jam. Baik, ya Imat, sebagai closing statement ya Imat, dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama sebagai warga Indonesia yang baik, menjaga kerukunan, menjaga adat istiadat, tata krama bangsa Nusantara yang diwariskan dari leluhur kita sampai kita hari ini, di mana kita telah disatukan sebagai bangsa Indonesia dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki nasib yang sama, nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, kemudian kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dan kita berjanji, bertekad untuk tidak bisa lagi kita dan anak cucu kita ke depan menjadi bangsa-bangsa yang dijajah seperti dulu daripada leluhur-leluhur kita selama beberapa ratus tahun. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Bagaimana dulu leluhur kita sebelum dijajah menjadi bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang diakui dunia. Penulis-penulis Portugis itu mencatat bahwa kapal-kapal bangsa Nusantara itu lebih besar daripada kapal-kapal bangsa Eropa. Kemudian jiwa-jiwa yang penuh ketulusan, kata-kata yang sopan santun yang diwariskan, kemudian izzah, harga diri yang diwariskan juga, di mana dulu kita dicatat oleh bangsa-bangsa Portugis dalam Summa Oriental dan lain sebagainya bahwa bangsa kita memiliki jiwa kepedean, jiwa yang penuh dengan kebanggaan sebagai bangsa Nusantara. Di mana kalau ada orang asing datang ke Nusantara, itu mereka harus berjalan lebih rendah daripada
bangsa Nusantara sendiri. Dan kalau mereka merasa lebih tinggi, maka ini akan dihajar bahkan sampai dibunuh oleh bangsa Nusantara. Nah, kemudian menghormati pemimpin, menghargai yang lebih tua, itu juga diajarkan oleh bangsa kita, diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita dalam ruang demokrasi yang telah dibentuk dalam kesepakatan kita sebagai bangsa sejak tahun 1945 tetap memegang erat kebudayaan-kebudayaan kita sebagai bangsa Timur, bangsa Nusantara yang memiliki sopan santun, etika di dalam bagaimana kita mengkritik, bagaimana kita beroposisi atau lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kebudayaan kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa yang besar di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Demikian.